Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bisihhati wal afiyah. Tayyib, fi hadzal yaum sanadrusu an asmaul husna al-mu'min wa al-adim. Hayya nabda dirasatana bid-du'a. Du'aan ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bina'i Ghinaan Indonesia Raya. Baik anak-anakku sekalian, silahkan sekarang kalian membentuk 6 kelompok untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dengan saling menemukan contoh dari Asmaul Husna, Al-Mu'min, dan Al-Adim dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dibaca dulu ya materinya. Jika sudah, 2 anggota dari masing-masing kelompok mencari informasi ke kelompok lain. Sementara anggota kelompok yang menetap bertugas menjelaskan hasil diskusi pada kelompok yang datang. Faham nak? Faham, pintar sekali. Setelah 2 orang bertamu ke kelompok lain, 2 orang ini akan menjelaskan apa yang mereka dapatkan dan kita akan membahasnya. Baik anak-anak, karena waktu diskusi kalian sudah selesai, marilah kita membahas Asmaul Husna, Al-Mu'min, dan Al-Adim. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, jumlah Asmaul Husna itu ada berapa ya? Artinya Asmaul Husna sendiri apa? Benar sekali, Asmaul Husna berjumlah 99. Jumlah 99 itu menurut satu hadis yang populer. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi itu lebih dari 200, sedangkan Ibnu Aroni lebih dari 1000. Kenapa bisa begitu Bu Guru? Karena Allah adalah maha segalanya. Sama halnya dengan sifat Allah nak, yang sebenarnya ada banyak sekali. Tapi yang harus diketahui diantaranya ada 20 yang dulu pernah kalian nyanyikan di kelas 1 dengan Ustazah Bulan dan juga Kulsum. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apa sih sifat Allah itu? Itu loh nak, yang Allah wujud kidam bako. Ya benar. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Asma jamak dari ismun, yang berarti nama. Ismun terambil dari kata yang berakar tinggi. Itu sebabnya langit dinamai sama. Nama-nama yang dimiliki Allah berbeda dengan nama-nama makhluknya. Kan ada itu ya, nama teman kalian yang namanya Azim, Rahman, Ali. Nah, karena akal kita itu terbatas nak, yang bisanya hanya memahami wahyu, bukan untuk mengontrol wahyu, maka dari itu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sesuai dengan bahasa manusia. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah ciptaan Allah, jangan renungkan zatnya. Paham nak? Nggak paham? Gini, ibu misalkan kalian ingin tahu ayam, kalian ingin kasih tahu ayam kalau di tangan kalian itu ada jagung. Nggak mungkin kan kalau kalian itu bilang ke ayam, ayam, sini ayam, ini loh ada makanan. Jelas kalian menggunakan bahasanya ayam. Gimana? Kur, gitu kan? Nah, sama nak. Jadi, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang terbaik yang digunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada
kita. Asmaul Husna disebut dalam Al-Quran adalah perintah Allah untuk menyebut nama dan sifat-sifatnya dalam konteks doa. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Nah, sekarang tergantung kalian mau doa apa. Kalau maunya minta ilmu, ya alim. Kalau kuat, ya qawi. Minta rizki, ya razak. Nah, sebut namanya sesuai dengan permohonan. Jadi kita butuh mengenal Allah karena kita ingin berinteraksi dengannya. Dalam konteks interaksi kita itu, kita ingin mengenalnya lebih dekat. Tetapi karena tidak mampu mengenalnya secara langsung, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tetapi pengenalan dirinya kepada kita itu disesuaikan dengan kemampuan nalar kita menyerap dan disesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Maka lahirlah pengenalan Allah antara lain dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini punya makna-makna dan tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar manusia mencintai Allah dan berusaha meneladani sifat-sifat Allah. Nah, kalian tadi kan sudah membaca dan juga belajar, bertukar pikiran, berdiskusi tentang Al-Mu'min dan Al-Azim. Al-Mu'min. Kata al-mu'min seakar dengan al-iman wal-amnu, iman dan aman, tiga kata yang saling berkaitan. Dengan keimanan seseorang akan merasa aman. Allah al-mu'min adalah Dia yang memberikan rasa aman kepada seluruh makhluk. Contohnya, di kompleks perumahan anak-anak dijaga oleh seorang satpam. Nah, dijaga oleh seorang satpam ini adalah sebuah usaha, sebuah usaha agar satu kompleks ini merasa aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada maling. Tapi coba anak-anak pikir, satpam ini dijaga siapa? Nah, satpam tersebut dijaga oleh siapa kalau bukan Tuhannya? Jadi hanya Allah yang bisa mengasih rasanya aman meskipun ada satpam. Nah, Allah itu memberikan rasa aman ke semua orang tapi tidak dengan rasa nyaman. Oleh karena itu, salah satu contoh sikap yang bisa meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min adalah tidak mengganggu tetangga, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi, dalam pembelajaran Asmaul Husna Al-Mu'min ini bisa kita tarik dua kesimpulan, yakni tidak ada satu makhluk yang bisa dipercaya kecuali Allah yang bisa dipercaya 100%. Maka janji Allah kepada orang solih akan ditunaikan dan janji Allah kepada orang jahat sebagai hukuman akan dilakukan. Yang kedua, tidak ada yang bisa men-security atau menjaga diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim artinya yang Maha Agung, bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamainya dan tidak ada kebesaran apapun yang dapat menandinginya. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi, luasnya lautan dan langit, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia yang dapat dihidupkan dan dimatikan dengan kekuasaannya. Nah, itulah yang menggambarkan betapa luas kekuasaan dan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar mereka menggunakan pikiran dan mengerti peristiwa yang terjadi untuk diambil hikmahnya. Bisa dilihat di angkasa raya dengan kebesaran penciptaannya, berjuta-juta bintang bertaburan memberi warna indahnya langit, pergantian musim. Coba misalnya, kalau tidak ada pergantian musim, musim kemarau terus, kita akan kepanasan karena tidak ada musim hujan. Nah, itulah betapa kita harus mengambil hikmahnya dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga pergantian cuaca, gumpalan awan yang membawa hujan, sungai yang mengaliri air, dan lain sebagainya.
Semua peristiwa ini harus dipahami manusia sebagai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam mengamalkan sifat Al-Azim. Yang pertama, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk kita sembah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, memuliakan dan menghargai orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita tidak boleh membantah perkataan kedua orang tua kita. Begitu pula kepada guru kita. Kita harus memuliakan dan menghargai guru kita. Yang ketiga, tidak bersikap angkuh. Kita harus bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman-teman, walaupun misalnya kita lebih pintar atau lebih berada dibanding mereka. Jadi tadi kita sudah mempelajari materi Asmaul Husna, Al-Mu'min, dan Al-Azim. Sekarang Bapak minta kepada anak-anak untuk merangkum dari hasil belajar kita tadi. Kemudian ditulis di kertas dan nanti dibawa ke depan. Baik, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah supaya apa yang kita pelajari berkah dan bermanfaat untuk kita nantinya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.